Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala habibina sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma ya Rabbana nas'aluka fahma ulama'ikal amilin wa ilhama awliya'ikas salihin. Allahumma ya Rabbana urzuqna taubata qabla al-maut wa syahadata 'inda al-maut wal jannata ba'da al-maut. Amma ba'du. Yang sangat kami cintai, kami muliakan para pecinta baginda Nabi, berindu ridha Allah, baik yang hadir atau yang menyaksikan acara ini atau mendengar suara ini. Semoga acara ini adalah wasilah atau sebab kita dipandang oleh Allah, dianggap sebagai perindu dan pecinta baginda Nabi Muhammad SAW yang sesungguhnya. Kita akan lanjutkan pembacaan sekaligus penjelasan tentang hikmah yang kita sudah sampai kepada hikmah yang ke-20. Bunyinya begini. Hakikat menjalankan sunnah Nabi SAW bukanlah sekedar membawa anggota tubuh untuk mengikuti pesan dan perilaku Nabi SAW. Akan tetapi hadirnya beliau di hati saat kita menjalankan sunnah, itulah hakikat. Alangkah banyaknya orang menjalankan sunnah Nabi SAW, namun yang diingat adalah kalimat hadis yang dibukukan atau diucapkan, dan bukan Rasulullah SAW yang hadir di hatinya. Menjalankan sunnah Nabi SAW tidak cukup kita hanya mempercayai baginda Nabi, akan tapi setelah mempercayai ada mahabbah, dan tanda mahabbah itu adalah mengikuti. Artinya mengikuti Nabi Muhammad yang sah adalah mengikuti Nabi Muhammad yang didasari atas dasar kesadaran hati kalau itu mengikuti Nabi dan karena Allah. Sehingga dikatakan yang namanya mahabbah adalah ruh, nyawanya, ruhnya mengikuti Nabi adalah mahabbah. Orang bisa mengikuti baginda Nabi tapi tanpa ada mahabbah. Tidak semua orang yang mengikuti itu mencintai. Ada orang mengikuti karena patuh, bukan karena ada cinta. Contoh di kalangan kita, di antara kita, ada seorang bawahan sangat patuh dengan atasannya. Diperintah ke sana pergi, perintah ke situ pergi. Akan tapi kalau ditanya, apakah engkau mencintai atasanmu? Oh tidak. Dijawab, lalu kenapa engkau patuh? Ya karena urusannya dengan gaji. Kalau aku tidak patuh, tidak digaji. Jadi urusannya bukan karena cinta. Jadi mungkin sekali seseorang itu mengikuti tanpa cinta. Tapi kita dengan baginda Nabi SAW tidak cukup, harus kita itu mengikuti dan harus ada cinta di dalamnya. Kalau kita mengikuti tanpa adanya cinta nggak akan abadi, bahkan itu mungkin bentuk kemunafikan. Karena buah daripada cinta adalah mengikuti, bahkan dengan cinta itulah yang akan menggerakkan anggota tubuh kita untuk mengikuti. Nah, cinta dan mengikuti. Berarti sunnah itu bisa kita tangkap dengan zahir perilaku kita dan batin hati kita. Maka ada sunnah zahir, sunnah batin. Ini yang akan kami jelaskan. Dan itu yang kami tuliskan di hikmah ini. Ada sunnah lahir dan sunnah batin. Sunnah lahir itu yang kita dengar tentang qala Rasulullah, qala Rasulullah, qala Rasulullah. Tentang kanan Nabi dan seterusnya. Itu sunnah zahir.
yang didengar oleh telinga kita dan dilihat oleh mata kita dalam buku-buku hadis. Dan orang mengikuti Nabi bisa saja mengikuti zahir, bukan dengan batin. Dan ini yang akan kita tekankan pada malam ini. Bagaimana mengikuti Nabi adalah bukan sekedar mengikuti zahirnya saja, tapi batin kita nyambung dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka mari kita membiasakan diri kita untuk menjalankan sunnah batin. Kalau sunnah zahir itu yang kita dengar dari guru kita bahwasanya Nabi Muhammad minum dengan tangan kanannya. Nabi senang dengan mendahulukan yang kanan dalam hal-hal yang terpuji. Itu kan sunnah zahir. Artinya apa? Didengar oleh telinga kita. Bahkan di saat kita menyebut itu semuanya, yang kita ingat adalah tulisan yang tertuliskan di sebuah buku atau kalimat yang diucap oleh seorang guru. Tapi sunnah yang sesungguhnya adalah sunnah batin. Seseorang di saat menjalankan sunnah baginda Nabi bukan yang diingat adalah sanjungan dari manusia, tapi sanjungan dari Allah. Dan ingat kalau dia mengikuti baginda Nabi. Ada orang menjalankan sunnah Nabi itu bukan Nabi yang diingat adalah, oh kalau aku sudah menjalankan sunnah Nabi nanti orang akan memuliakan aku, menganggapku aku pecinta Nabi. Kalau sudah orang menganggapku pecinta Nabi, dia akan terkagum kepadaku, hormat kepadaku dan menghargaiku dan memberiku. Mungkin modal mengikuti Nabi karena Nabi adalah memang layak diikuti dalam segalanya. Layak diikuti. Yang mengikuti Nabi biarpun berpura-pura jadi baik kok secara zahirnya. Orang berpura-pura ngikuti Nabi dengan zahirnya saja tanpa batinnya terlihat sifat yang baik. Misalnya sopan santun, tegur sapa yang baik, mengucapkan salam, berbuat baik dengan tetangga. Biarpun bukan karena Allah, ada baiknya, terlihat baik di mata manusia. Tapi urusan kita dengan kebaikan-kebaikan yang kita lakukan tidak cukup hanya sekedar kita ngikuti Nabi dengan zahir kita, akan tapi hati kita harus sambung dengan Rasulullah. Ini loh sunnah batin yang sering dilupakan oleh pelaku-pelaku sunnah. Maka dari itu mari pastikan diri kita. Kalau kita melakukan satu sunnah Nabi dan kita seolah-olah melihat Nabi dan ingat Nabi. Bahkan dalam satu pekerjaan yang amat agung yang namanya as-salah. Salat. Apa Nabi sebutkan? Apa Nabi bersabda untuk kita? Nabi menyebutkan dalam urusan salat, sallu kama ra'aitumuni usalli. Salatlah engkau seolah-olah engkau melihatku, aku melihatku salat. Artinya di saat kita melakukan salat, maka zahir kita harus mengikuti perilaku Nabi. Bagaimana cara sujud kita, cara rukuk kita agar salat kita benar. Akan tapi harus kita tidak hanya sampai di situ. Maka kita harus menyadari bahwasanya di saat kita melakukan sholat pun kita menyadari betul kalau itu niru Rasulullah agar kita disanjung oleh Allah dan Rasulullah. Bahkan dia pun menyadari betul di saat mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Lalu mengucapkan Allahumma assalamu alayka ayyuhan nabiyyu, sadar betul kalau dia lagi berdialog dengan Rasulullah, bersalam dengan baginda Nabi. Kita sering mengucapkan salawat kepada baginda Nabi dengan ribuan salawat mungkin. Akan tapi pertanyaannya, dari 1000 salawat yang kita baca berapa kali kita ingat Rasulullah? Mudah orang mengucapkan salawat. Di depan manusia disanjung di ahli salawat. Akan tapi yang lebih penting dari itu adalah bagaimana di saat kita membaca salawat kebayang baginda Nabi, kita melihat beliau. Di saat minum bukan sekedar kita itu adalah minum lalu mengatakan kita itu adalah menjalankan sunnah Nabi, akan tapi alangkah indahnya sang pecinta baginda Nabi di saat minum, karena dia tidak akan minum kecuali mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan di saat dia minum pun yang kebayang di matanya adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam urusan makan kita sering lupa dengan Rasulullah. Maka dari itu pastikan kalau kita masuk toilet, kita mendahulukan kaki kanan, kaki kiri dulu. Akan tapi tidak cukup sampai di situ. Kenapa mendahulukan kaki kiri? Karena ini sunnah. Bukan begitu. Akan tapi dahulukan kaki kiri karena Anda meniru Rasulullah. Jadi waktu kita masukkan kaki kiri kita niru Rasulullah. Kalau tiba-tiba suatu ketika kita lupa masuk toilet, ternyata mendahulukan kaki kanan dulu, tarik kembali keluar, Nabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Jadi perlu kita saat ini membiasakan kita itu mengingat Nabi di dalam semua aktivitas kita, kegiatan kita. Yuk kita latih. Dimulai dari yang kecil yang selama ini kita selalu melakukannya. Dan ternyata bersama itu juga kita selalu lupa dengan Nabi. Padahal kita mengikuti sunnah Nabi. Kita mulai dari hal yang sepele, mulai dari makan kita lihat. Adik-adik kita, anak-anak kita ajari di saat makan untuk mengucapkan bismillah. Apa yang selama ini dirasakan oleh anak kita waktu mengucapkan bismillah? Hanya betul Nabi menyebutkan kalau makan bismillah nggak pakai bismillah nanti kalau makan tidak pakai bismillah. Nabi sebutkan kalau seorang makan tidak pakai bismillah maka setan itu ikut makan bersamanya. Dia mengingat hadis itu lihat sehingga dia makan dengan tangan kanannya. Kemudian kalau ditanya kenapa kau makan, kemudian dia makan dengan mengucapkan bismillah. Kemudian ditanya kenapa kamu membaca bismillah biar setan tidak ikut makan dengan saya. Itu bukan sesuatu yang salah, akan perlu naik pangkat lagi. Kita perlu anak kita mengatakan begini. Pertama adalah agar setan tidak makan dengan saya. Yang kedua adalah karena aku niru baginda Nabi Muhammad SAW. Artinya di semua sunnah-sunnah yang kita lakukan, hendaknya kita hadirkan baginda Nabi di mata hati kita. Kita minum dengan tangan kanan kita. Mungkin selama ini kita hanya diajari adab tata krama. Kalau minum dengan tangan kanan saja. Bukan itu yang kita inginkan. Yang kita inginkan adalah saat kita minum dengan tangan kanan kita, kita ingat kalau ini cara minumnya baginda Nabi Muhammad SAW. Dan begitu seterusnya. Itu yang kami maksud dengan sunnah batin. Sunnah zahir begitu mudahnya. Membiasakan kita ingat Rasulullah. Dikit-dikit Rasulullah. Coba. Dengan pekerjaan yang rutin kita lakukan, kalau kita biasakan dengan Nabi, berapa kali kita akan serius ingat Rasulullah? Anggap saja mau makan, berapa kali kita ingat Nabi waktu mau makan, sebelum makan kita mengucapkan bismillah. Lalu kita makan dengan tangan kanan kita. Setelah makan mengucapkan alhamdulillah, masya Allah, kita ingat Nabi terus, baginda Nabi, Rasulullah, 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 Rasulullah. Maka seolah-olah dia melihat baginda Nabi setiap saat. Karena apa? Selalu hidup hayalannya. Di dalam pikirannya hanya ada Rasulullah. Dia tidak akan minum kecuali ingat Rasulullah. Masuk toilet, keluar toilet, diingat bagi ini adalah caranya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alangkah banyaknya orang yang lupa dan lalai. Sunnah Nabi dilakukan akan tapi tidak ingat Rasulullah. Maka mari kita ayo selama ini yang sudah menjalankan sunnah, jangan sampai sunnah itu hanya sunnah zahir. Pastikan kalau kita melakukan sunnah adalah kita ingat Nabi Muhammad SAW. Bahkan kita pun juga mungkin di saat mengajarkan kepada anak-anak kita tentang Nabi ini masih kurang. Misalnya itu, seorang ibu, seorang bapak yang melihat anaknya makan dengan tangan kirinya. Serta dengan segera sang ibu atau sang bapak menegur anak, sayang kalau makan jangan pakai tangan kiri, sayang makanlah dengan pakai tangan kanan, tangan yang bagus. Nasihat yang baik. Jangan sampai anaknya biasa dengan tangan kiri tapi makan dengan tangan kanan, karena tangan kanan tangan yang bagus. Rata-rata mengingatkan anaknya juga seperti itu, seperti ini. Akan tapi kita pengen tahu bahwasanya siapa di antara kita di saat melihat anaknya makan dengan tangan kirinya, lalu sang ayah atau sang ibu mengingatkan anaknya dengan peringatan yang indah, wahai anakku, jangan makan dengan tangan kiri tapi makanlah dengan tangan kananmu seperti Rasulullah. Lah ini yang kita lupakan. Kalau sudah anak kita mulai kecil dia biasakan begitu dikit-dikit, Nabi Muhammad. Kenapa baca bismillah sayang? Ikut Rasulullah. Kemudian apalagi agar kenapa? Agar benda semakin berkah terus. Jadi Nabi Muhammad dahulukan, ingat Rasulullah. Urusan salat, sallu kama ra'aitumuni usalli. Bagaimana dengan yang lainnya? Kalau sudah orang jalannya dengan Nabi Muhammad menyertainya di saat tidak tidur, Nabi bersamanya, di saat berjalan Nabi bersamanya. Maka di saat dia berjalan ingat Nabi, maka dia tidak akan berjalan kecuali dengan caranya Nabi. Nabi bersamanya, mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah inilah yang perlu kita hadirkan dalam diri kita. Maka mulai saat ini, kebetulan di bulan Rabiul Awal, bulan Maulid, perbanyaklah salawat. Akan tapi kita perlu salawat yang berkualitas.
Bukan salawat yang tidak ingat saja. Enggak, salat Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad yang dipukuli waktu berada di kota Mekah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad yang berdarah waktu di perang Uhud. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad yang kelaparan waktu perang Tabuk. Dan di Khandaq, waktu membuat Khandaq, Nabi kelaparan sampai batu diletakkan di perutnya. Kita ingat Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad yang setiap malam menangis kita. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Itulah salawat yang berkualitas. Ingat Rasulullah, 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 Rasulullah. Hidup kita akan berkualitas. Salawat yang berkualitas. Pikiran kita menjadi pikiran yang berkualitas. Ada orang pikiran yang enggak jelas. Makanya Nabi itu harus terus di lisan kita, di mata kita, di telinga kita, di hati kita. Nabi. Maka kalau kita kenal Nabi Muhammad dengan sesungguhnya, secara otomatis kenal Allah. Nggak akan kita sampai kepada Allah kecuali melalui pintu yang bernama baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nggak akan seorang hamba sampai kepada Allah kecuali telah benar urusannya dengan baginda Nabi. Nah, ini semua baru terwujud. Apa yang kami sampaikan akan terselesaikan jika memang di hati kita ada cinta kepada Rasulullah. Yang mencintai Nabi Muhammad, dia akan selalu ingat Nabi, secara otomatis ingat Nabi. Baik, mari bangun tidur, ke toilet, makan, minum, pakai baju, dahulukan kanan dulu. Dalam rangka ingat siapa? Ingat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alangkah indahnya. Dikit-dikit Nabi Muhammad, Nabi Muhammad, Nabi Muhammad. Baik, ini saja insyaallah yang bisa kami sampaikan di dalam menjelaskan hikmah. Kami ulang bacaannya. Hakikat menjalankan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hakikat menjalankan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam bukanlah sekedar membawa anggota tubuh untuk mengikuti pesan dan perilaku Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akan tetapi hadirnya beliau di hati saat kita menjalankan sunnah, itulah hakikat. Alangkah banyaknya orang menjalankan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, namun yang diingat adalah kalimat hadis yang dibukukan atau diucapkan, bukan Rasulullah, bukan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang hadir di hatinya. Menjalankan sunnah Nabi banyak, tapi Nabi Muhammad tidak hadir di hati. Ayo kita mulai saat ini, khususnya di bulan Rabi ini, berbanyak salawat. Sehari 2.000, 3.000 minimal itu semuanya. Di hari-hari biasa jangan kurang dari 300 kali membaca salawat kepada Rasulullah. Minimal 300, pagi 100, siang 100, malam 100. Dan tolong baca salawat yang pelan-pelan dan dia hadirkan Nabi di hati. Kebayang baginda Nabi seperti yang pernah kita dengar dalam syama'ilnya. Tentang bagaimana Nabi kalau berjalan, bagaimana Nabi bertutur kata, bagaimana Nabi berurusan dengan sesama, bagaimana Nabi mendambakan keselamatan kita, dan seterusnya. Terus dengan Rasulullah, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, inilah yang bisa kami sampaikan. Semoga Allah memberikan kepada kita pemahaman yang benar, dan semoga Allah menjadikan kita perindu dan pecinta Nabi yang sesungguhnya, dan semoga Allah selalu menjadikan hati kita ingat Rasulullah. Khususnya di saat kita menjalankan sunnah Nabi, kita bisa mengikuti sunnah Nabi dengan sesungguhnya. Dan semoga setelah Allah mengumpulkan kita di surga bersama baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, dengan orang tua kita, dengan guru-guru kita, dengan murid-murid kita, dengan semua yang bersama kita, panjang umur, sehat, afiat semuanya. Semakin cinta kepada Rasulullah, husnul khatimah, diangkat wabah dari kita semuanya, dijauhkan dari penyakit. Yang sempit rezeki semakin lapang rezekinya, yang sakit sembuhkan, yang punya hutang dibayarkan hutangnya oleh Allah. Panjang umur, sehat afiat, husnul khatimah. Al-Fatihah.